Hai sobat, ketemu lagi sama Kak Erni. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin beberapa dari kalian pernah alami dan rasanya tuh pasti nyesek banget. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak lagi dihukum, tapi nggak ada satu kata pun yang keluar? Jadi suasana tuh jadi dingin, dan setiap usaha kalian buat ngobrol cuma dibales sama keheningan. Nah, itu namanya silent treatment, sobat. Sebuah taktik yang sering banget dijadiin senjata manipulasi, terutama dalam hubungan sama individu yang narsisistik. Yuk, kita kupas bareng-bareng mulai dari apa itu silent treatment, gimana cara kerjanya, dampaknya apa, kenapa bisa nyakitin banget, sampai gimana caranya biar kita nggak jatuh ke dalam perangkap ini lagi. Siap? Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih silent treatment itu? Jadi sobat, menurut Dr. Ramani Durvasula 2020, silent treatment itu adalah salah satu senjata andalan dalam gudang senjata seorang narsistik. Ini tuh merupakan bentuk pengabaian komunikasi yang disengaja, di mana seseorang nolak buat ngomong atau ngerespons omongan kita. Biasanya sih setelah ada beda pendapat atau konflik ya. Terus Dr. Emily Mayfield dari Mindset Therapy PLLC 2021 itu juga ngegambarin silent treatment sebagai taktik komunikasi pasif-agresif yang tujuannya buat ngehukum seseorang dan nunjukin kalau mereka itu salah. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar butuh waktu buat nenangin diri gitu, tapi itu sebuah tindakan yang diperhitungkan buat ngontrol dan memanipulasi. Nah, gimana sih cara kerjanya? Silent treatment itu bekerja dengan cara menciptakan ketidakpastian, kebingungan, dan rasa bersalah dalam diri korbannya. Mekanismenya kayak gini nih, kata Durvasula 2020, stonewalling dan manipulasi. Jadi pelaku pakai keheningan buat maksa kita minta maaf, nurutin maunya, atau ngelakuin sesuatu yang mereka pengen. Ini tuh manifestasi dari stonewalling yang ujung-ujungnya buat manipulasi perilaku kita. Nah, yang kedua ada gaslighting, juga kata Durvasula 2020. Nah, pas kita dikasih silent treatment, kita tuh kan jadi ragu sama diri kita sendiri kan. Kita mulai mikir, apa aku yang salah ya? Harusnya aku nggak ngomong gitu kali ya. Ini pasti salah aku gitu. Nah, akhirnya kita nyalahin diri sendiri. Padahal perlakuan silent treatment itu yang sama sekali nggak bisa diterima. Ketiga, dia bikin korban merasa nggak nyaman dan nggak yakin, kata Mayfield 2022. Nah, narsisistik pakai silent treatment itu buat bikin pasangannya ngerasa insecure katanya. Nggak yakin dan mulai mikir kalau mereka lah sumber masalahnya. Makin lama didiemin makin nggak stabil perasaan korban dan makin besar kemungkinannya buat minta maaf padahal nggak salah apa-apa. Yang keempat, ada keinginan untuk kontrol dan hukuman, kata Mayfield 2020. Ya tujuan utamanya ya buat kontrol dan ngehukum pasangan yang perilakunya nggak mereka suka itu. Pelaku bisa diem aja selama yang mereka mau, karena mereka nggak peduli gimana perasaan kita. Nah, terus apa dampaknya buat korbannya? Ya dampaknya ini serius banget sobat, dan bisa ngerusak mental kita. Nah, ini pernyataan ahli yang kayak dikumpulkan ya, dari Dr. Ramani, Dr. Emily Mayfield, dan Dr. Mel Robbins. Dampaknya itu ada rasa ditinggalkan dan dihukum. Ya, korban jadi merasa ditinggalkan, dihukum, dan seolah-olah mereka yang berbuat salah. Akhirnya ya muncul rasa bersalah, marah, nggak berdaya, bahkan putus asa. Selanjutnya ada kehilangan kendali dan ragu sama diri sendiri. Nah, korban kita itu jadi ngerasa helpless dan kehilangan kendali dan mulai mempertanyakan segalanya. Aku yang salah ngomong ya? Aku nyinggung dia ya? Aku harus minta maaf ya buat sesuatu yang aku bahkan gak ngerti. Nah, ini nih yang micu lingkaran setan untuk bagi kita menyalahkan diri sendiri. Selanjutnya ada dampak di mana ada kepercayaan yang rusak
dan emosi yang nggak divalidasi. Jadi silent treatment itu jelas ngerusak hubungan karena semua komunikasi berhenti. Masalah jadi nggak selesai dan emosi kita tuh seakan-akan nggak dianggap. Kepercayaan yang jadi pondasi hubungan itu pun hancur. Lalu kemudian kita juga merasa nggak berharga dan nggak dianggap ada. Nah, keheningan ini kan bikin kita ngerasa nggak terlihat, nggak berharga, dan serba salah. Otak kita tuh butuh koneksi dan kejelasan kan sobat. Jadi pas itu semua direnggut sebagai hukuman, keseimbangan emosi kita tuh goyah. Yang muncul cemas, takut, bahkan panik. Nah, lalu kita juga menginternalisasi pesan negatif. Nah, lama-lama korban mulai percaya kalau kebutuhan mereka untuk berkomunikasi itu adalah sebuah kelemahan. Ya mereka jadi mengecilkan diri. Mereka berhenti bertanya atau kemudian menekan perasaan. Ya cuma berharap bahwa ya semuanya bakal baik-baik aja lah gitu harapannya. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi dan nyakitin banget? Ada beberapa alasan kenapa silent treatment ini terjadi dan kenapa taktik ini efektif banget buat nyakitin korbannya. Ini dari pendapat para ahli ya. Yang pertama, narsisis butuh kekuasaan dan kontrol. Bagi narsistik, ini semua tentang kekuasaan dan kontrol. Mereka nyaman dengan keheningan itu dan justru merasa berkuasa dan seringnya berhasil kan. Entah kita jadi minta maaf atau nurut sama maunya. Yang kedua, narsistik itu gak dewasa secara emosional. Simpelnya, silent treatment itu tanda ketidakdewasaan emosional. Mirip kayak anak kecil yang lagi ngambek gitu kan. Karena mereka susah buat tanggung jawab, ya udah cara paling gampang ya diem aja daripada ngobrol dewasa. Kamu selingkuh? Padahal ya selingkuh gitu kan. Nah, yang ketiga, narsisis itu susah ngatur emosi. Pelaku itu susah ngatur emosi yang meledak-ledak. Ya, karena itu pilihannya cuma dua buat dia. Kalau nggak marah besar, atau sekalian diam 1000 bahasa. Dan keduanya sama-sama menciptakan ketegangan yang nggak enak tuh buat korbannya. Yang keempat, narsisis merasa jadi korban terus. Ya, narsisis tuh ya punya mentalitas korban. Aku selalu salah, nggak ada yang ngertiin aku gitu. Nah, silent treatment itu jadi cara pasif agresif bagi mereka nunjukin itu. Yang kelima, narsistik menghindari tanggung jawab. Mereka pakai keheningan atau kediaman buat menghindar dari tanggung jawab dan memanipulasi keadaan. Tujuannya bukan nyelesain masalah, tapi biar kita ngerasain beban penolakan mereka. Kita merasa bersalah dan ditinggalkan. Yang keenam, perilakunya kan diperkuat oleh korban. Jadi, setiap kali silent treatment dilakukan, korban kan sering akhirnya nyerah, minta maaf biar suasana cair lagi. Nah, itu justru jadi validasi buat pelaku tuh. Mereka jadi mikir, oh cara ini berhasil. Nah ini yang seolah ngasih mereka izin atau pembenaran buat ngulangin lagi di masa depan. Terus, gimana caranya biar kita nggak jadi korban lagi? Nah ini bagian paling penting sobat. Walaupun susah, kita bisa kok membentengi diri. Nah, ini beberapa tips dari para ahli ya. Yang pertama, jangan minta maaf kalau nggak salah. Please lah. Kalau kalian nggak merasa berbuat salah ya jangan minta maaf. Minta maaf tuh cuma bakal ngasih tahu pelaku kalau cara mereka berhasil dan kalianlah masalahnya. 2. Jangan ikutan diem-dieman. Kalian nggak akan menang dalam permainan ini. Membalas dengan keheningan tuh cuma bakal bikin ego mereka makin besar. Karena tujuan mereka kan emang bikin kalian kesel. Nah, yang ketiga, jangan terlibat sama sekali. Ini yang paling ampuh. Jangan kasih perhatian ke silent treatment mereka. Anggap aja angin lalu. Fokuslah ke hal lain yang bikin kalian seneng. Dengan gitu, kalian kan ngambil kembali kontrolnya. Yang keempat, fokus ke diri sendiri. Alihkan fokus ke satu-satunya orang yang bisa kalian kontrol, yaitu diri kalian sendiri. Tanya ke diri sendiri, emang aku harus ikutan main drama beginian? Jawabannya, enggak. Tetap pegang prinsip dan batasan kalian. Yang kelima, jaga ketenangan kalian.
Ketenangan dan kebahagiaan kalian itu tanggung jawab kalian sendiri, bukan orang lain. Kalian bisa tetap tenang dan percaya diri meskipun orang lain lagi enggak. Yang keenam, batasi interaksi. Kalau bisa, kurangin interaksi yang mendalam sama orang yang hobinya main silent treatment gitu deh. Cukup bahas hal-hal yang penting dan perlu aja. Yang ketujuh, pahami bahwa ini taktik mereka, bukan salah kalian. Jadi memahami ini mengubah segalanya. Mungkin rasa sakitnya masih ada, tapi beda. Kalian jadi sadar ini bukan karena kalian gak berharga, tapi karena mereka yang gak mau bertanggung jawab. Kedelapan, tentukan batasan kalian sendiri. Berhenti mencoba menerjemahkan keheningan mereka dan mulailah membuat batasan yang jelas untuk diri kalian. Kalian berhak mendapatkan komunikasi yang sehat dalam hubungan kok. Jadi ingat ya sobat, silent treatment itu bukan cinta dan bukan kedewasaan juga. Itu adalah perang emosional yang dibungkus keheningan, kata ahli. Kalian berhak loh untuk didengar, dihargai, dilihat. Jangan deh biarkan siapapun merenggut suara kalian. Nah, gimana sobat? Semoga penjelasan Kak Erni tadi ngebantu ya. Kalau kalian pernah punya pengalaman serupa atau kalian punya tips, yuk kita diskusi bareng di kolom komen di bawah. Kak Erni seneng banget baca-baca sharing dari kalian. Jangan lupa juga buat like video ini. Dan kalau kalian suka, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Dan please share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi ini. Oke deh, segitu dulu dari Kak Erni. Semangat selalu, semangat akademis. See you, love you all. Mwah.